Ini kebanyakan gitu ya anggota-anggota dewan kita gitu kadang-kadang asbun juga gitu marah-marah nggak karuan ya kan kemudian ujung-ujungnya minta CSR gitu ya minta difasilitasi menurut saya itu nggak bener lah gitu ya. Halo penonton Tagar, terima kasih kembali Anda sudah menonton konten-konten kita. Nah, kali ini kita mengundang salah satu narasumber yang luar biasa menurut kita karena beliau sering sekali tampil juga di media televisi dengan argumen-argumen dan opininya yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Ibu Irma Chaniago, beliau adalah seorang politikus dari Nasional Demokrat atau Partai Nasdem. Halo Kak Chaniago, halo Kak Irma. Halo, selamat sore, selamat sore juga pemirsa. Ya, selamat sore. Sekarang posisinya di mana nih, Kak? Saya lagi di Lampung nih kebetulan. Oh, lagi di Lampung ya? Ya, Oke, berarti masih ini ya, masih work from home juga ya, kebanyakan ya? iya, Masih di sana ya? masih. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaannya, Kak. Ini beberapa hari yang lalu kan ada RDP antara Komisi 7 DPR RI dengan Dirut Inalum, Pak Orias pada waktu itu. Dan itu berakhir dengan situasi yang penuh kemarahan dan bahkan ada pengusiran. Gimana menurut tanggapan Kakak itu? Ya, saya kira begini, betul, wakil rakyat itu mewakili rakyat untuk bicara dengan pemerintah sebagai mitra kerja. Kalau mitra kerja memang tidak membawa apa namanya data yang cukup, kita bisa menyampaikan kepada mereka untuk bisa datang kembali, minta mereka datang kembali di sesi berikutnya dengan membawa data lengkap. Biasanya itu yang kami lakukan di Komisi 9 karena saya dulu mantan dari Komisi 9. Walaupun kita sedikit keras bicara gitu ya, tapi kita nggak boleh juga gitu, misalnya mengusir gitu ya, kemudian kalau tidak ada hal yang prinsip loh ya, nggak ada hal yang sangat prinsip, nggak boleh juga karena mereka mitra kita gitu, mereka adalah mitra kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut saya juga saya lihat videonya gitu, saya lihat ya, saya dengarkan. Saya kira nggak pantas juga anggota Dewan Wakil Rakyat bicara dengan mitra kerjanya seperti itu, sekasar itu gitu. Ditambah lagi, saya lihat yang bersangkutan, anggota Dewan dari Partai Demokrat ini tidak memahami apa yang ditanyakan sebenarnya. Kenapa tidak memahami? Orang dijawab benar, dia malah marah gitu. Ya yang namanya pasar modal ya tentu kan nggak ada jaminan. Jaminannya adalah trust, kepercayaan gitu. Nah, makanya kalau mau jadi anggota dewan itu sebelum memanggil koleha, sebelum memanggil menteri, dia harus punya data, dia harus pegang data, memahami apa yang akan dibicarakan hari itu gitu. Kalau saya terbiasa, saya buka Google, saya lihat semua gitu ya, latar belakang si menteri, kemudian masalah-masalah yang sekarang lagi dihadapi oleh sang menteri terkait dengan positioningnya sebagai menteri gitu, masalah-masalah di kementeriannya, saya browsing. Nah, itulah yang saya catat semua. Kemudian itulah yang saya tanyakan kepada sang menteri. Gitu. Nah, ini kebanyakan gitu ya anggota-anggota dewan kita gitu. Kadang-kadang asbun juga gitu. Marah-marah nggak karuan, ya kan? Kemudian ujung-ujungnya minta CSR gitu ya, minta difasilitasi. Menurut saya itu nggak benar lah gitu ya. Jadi, sorry saya potong sedikit Kak. Jadi menurut Kakak sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah si anggota DPR-nya dalam ini oleh Pak Nasir sendiri yang ini ya, yang nggak paham dengan kondisi dari Main ID atau Inalum ya? Ya, kalau saya lihat dari permasalahannya memang yang bersangkutan Pak Nasir nggak paham. Dia bertanya dan dijawab benar, tapi dia marah. Kan lucu juga. Harusnya kan dia nggak boleh marah. Oh bener kok jawabannya. Nah itu satu. Nah yang kedua, lain kali kalau memanggil menteri pakai data, bawa data, pelajari dulu apa yang mau di meetingkan hari itu.
gitu. Ini memalukan, justru menurut saya ini sangat memalukan parlemen, memalukan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia itu punya wakil tapi nggak paham dengan fungsinya. Kan kita punya 3 fungsi, ngerti nggak sih apa fungsi ketiga fungsi itu apa kan gitu. Nah tapi juga banyak juga kadang-kadang mitra kerja yang juga kadang-kadang lalai gitu ya, nganggap enteng gitu ya, nggak bawa data gitu, nganggap ya kadang-kadang gini juga sih ya, saya sering melihat kadang-kadang karena DPR itu kan nggak punya alat getok gitu ya, hanya rekomendasi. Nah itu lemahnya di situ, anggota DPR itu hanya punya rekomendasi, nggak punya alat getok. Anggaran pun kalau kita nggak setuju misalnya, masih bisa pakai anggaran tahun sebelumnya, kan seperti itu. Ini juga sebenarnya masalah gitu, itu juga masalah ya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, sebagai wakil rakyat, sebaiknya anggota Dewan Wakil Rakyat itu harus punya kapasitas. Ya, sebelum meeting dia harus siapkan dulu data-data yang ingin dia tanyakan kepada sang menteri, ya kan? Kemudian baru dia ngomong. Nah, yang kedua ingin saya garis bawahi sekali lagi, ini kadang-kadang saya selalu bilang, kalau mau minta-minta ya jangan marah-marah gitu. Kalau masih mau minta-minta jangan marah-marah. Sorry Kak, saya Kak ini menarik nih. Minta maksudnya gimana ya? Apakah memang itu berarti kan kita dengar setelah itu ada rekaman ya mengenai dana CSR yang minta dicairkan. Kita nggak tahu itu benar atau tidak gitu. Tapi yang dipahami oleh Kak Irma sendiri seperti apa? Jadi begini, ada contoh kasus begini. Ada seorang anggota dewan, dia menggunakan dana CSR-nya BUMN membagikan sesuatu kepada masyarakat dengan dana CSR BUMN, tapi dia pasang spanduk. Spanduknya itu bukan spanduknya BUMN, tapi spanduk dia sebagai anggota dewan dan partainya. Itu nggak boleh, itu harusnya bagian dari gratifikasi, nggak boleh itu. Oh, jadi diklaim ya sebenarnya dana dari CSR BUMN, tapi begitu menunjukkan ke masyarakat yang diberikan itu wajah dari wakil rakyat itu. Betul, dan di belakangnya ada logo partainya, itu juga nggak boleh. Jadi gini, kita harusnya bekerja sama dengan mitra kita. Contoh begini, di Komisi 9, saya pernah menjadi narasumber dari BPJS Kesehatan. Ya, datang ke konstituen bahwa saya anggota Komisi 9 dari Partai Nasdem, betul. Tapi saya sebagai narasumber dari BPJS Kesehatan. Dan yang saya sampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana cara menjadi anggota BPJS, kemudian harus seperti apa, kan gitu. Apa keluhan masyarakat tentang BPJS, itu yang saya bicarakan gitu. Nah, itu menjadi narasumber dari mitra kerja. Saya kira itu harus, karena memang kita mitra, gitu ya. Tapi kalau kemudian pakai dana BUMN walaupun itu CSR, nah kemudian mengklaim bahwa itu bantuan saya dengan di belakangnya ada spanduk dan ada logo partai, nggak boleh dong. Itu nggak boleh. Berarti memang itu udah termasuk ranah gratifikasi itu ya? Menurut saya seperti itu. Oke. Terlepas dari cara bertanya yang kurang etis dari Pak Nasir, sebenarnya kan yang ditanyakan Pak Nasir itu kan tentang kemampuan bayar Main ID juga itu ya. Kalau Kak Irma sendiri sebenarnya bagaimana melihat kinerja Main ID yang Kak Irma ketahui gitu? Maksudnya? Main ID atau Inalum kan singkatan dari holding dari BUMN Pertambangan itu kan disingkat Main ID. Memang agak ini sih kurang familiar di umum sih Bu. Tapi ya kita bicara kinerja Inalum sendirilah dari sepemahaman atau data-data yang dimiliki oleh Kak Irma sendiri seperti apa? Ya kan begini, ini kan sekarang holding ya, holding. Nah, saya hanya ingin menyampaikan begini. Kalau tidak ingin mendapatkan kritisi dari parlemen, anggota dewan, maka mitra kerja juga harus menyiapkan data, menyiapkan juga prestasi yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilakukan, dan kerja benar. Kinerjanya seperti apa, kan gitu. Itu yang harus disampaikan.
ini loh saya punya anggaran sekian, yang saya sudah lakukan sekian, ya kan. Nah inilah yang akan diawasi oleh anggota dewan, oleh kami sebagai anggota DPR, kan seperti itu. Nah saya melihat juga bahwa kalau Inalum, kalau apa tadi saya ID saya kurang familiar. Main ID itu kayak Mining Main ID, Indonesia, Main ID Indonesia. Yeah. Ini kan baru, holding baru ya. Nah, kita belum bisa juga belum bisa juga minta ya klarifikasi dari mereka, prestasi mereka, kinerja mereka sudah sejauh mana karena masih baru. Kita belum bisa lihat rapotnya. Tapi penting juga bagi anggota dewan untuk mempertanyakan kepada mereka. Misalnya targetnya apa, ya target di 2020 ini Inalum dan Main ID ini apa, targetnya apa, margin ya, target ini terkait dengan margin loh. Ya toh, kemudian kita kan juga tahu banyak sekali nih BUMN kita yang isinya mohon maaf gitu ya, maling-maling ya, maling-maling kecil, maling-maling besar juga banyak. Apakah juga sudah bersih-bersih gitu. Itu kan juga perlu disampaikan kepada parlemen. Ini loh yang saya sudah lakukan, bahwa kami sudah bersih-bersih ya, ini holding baru, kami sudah melakukan bersih-bersih, ini sudah kami lakukan, kemudian target kerja kami ini, misalnya kan pendapatan di triwulan pertamanya ini, kan seperti itu. Baru kemudian boleh bilang, saya mau keluarkan obligasi global bond. Nah, kalau saya mau melakukan mau keluarkan obligasi atau mau ambil global bond, nah saya juga harus jelasin ya, si menteri harus jelasin untuk sebesar apa global bondnya, untuk apa global bondnya, kan gitu. Kemudian kira-kira nanti outputnya nih apa, berapa sih margin yang akan didapat dari global bond yang dipinjam itu, gitu. Jangan sampai juga seperti kejadian di Pelindo 2. Pelindo 2 itu waktu itu kan saya sebagai salah satu anggota dari Pansus Pelindo. Nah, global bond-nya bermasalah gitu loh. Nah, ini juga harus hati-hati lah. Tapi saya yakin ya, saya kenal dengan Oryas Murdak, saya kenal karena kami sama-sama dari pernah di Pelindo 2 dia. Oke. Apapun itu, yang paling harus menjadi perhatian dari Main ID adalah pertanggungjawaban dari obligasi yang dikeluarkan atau global bond terkait dengan bagaimana ya kan margin yang akan didapat gitu. Jangan sampai kemudian malah jeblok gitu ya. Kita bayar bunga, ada loh ini kasusnya yang di Pelindo 2 ya, saya bilang. Kita harus bayar bunga sementara proyeknya belum jalan. Kan cilaka tuh. Nah, yang begini-begini harusnya disampaikan oleh anggota dewan. Nih hati-hati loh gitu ya dengan global bond karena akan ada risiko seperti ini begitu. Jadi nggak usah pakai marah-marah. Sama ini Kak, berarti kan sebenarnya kan sempat ya Pak Nasir itu bilang bahwa ya kalau ambil utang terus tutup lagi dengan utang yang baru ya mohon maaf nih dikatakan ya anak lulusan SMA juga bisa gitu kalau nggak salah gitu ya istilahnya, nggak perlu harus direktur dengan background yang bagus gitu ya. Pertanyaannya sekarang adalah kalau memang Main ID atau Inalum mengambil utang, kan kemarin sempat waktu akuisisi Freeport itu kan sudah mengambil utang ya Kak, itu kan nilainya kalau nggak salah saya lupa angka tapi intinya itu sekarang posisinya itu 5,5 miliar dolar Amerika Serikat utang dari Inalum. Nanti rencananya penerbitan bond itu kan sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat, jadi sekitar 35 triliun rupiah. Artinya kan kalau sebelumnya tahun 2018 sudah ada diambil utang, dan sekarang ada utang yang diambil itu jatuh tempo di 2021 dan 2023. Berarti sebenarnya cash flow dari Inalum ini bermasalah dong ya sebenarnya. Jadi begini, saya ingin sampaikan begini. Yang paling penting menurut saya yang harus dipertanyakan adalah berapa total hutang Inalum, ya kan? Kemudian berapa bunganya, ya per tahun tuh berapa bunganya? Kemudian dari hutang ini
solvabilitasnya seperti apa, mampu nggak bayar hutang. Ya, kalau dia mampu bayar hutang, otomatis dia bisa masih punya untung. Ya, ada margin di situ. Nah, kalau utang bagi saya nggak ada masalah, yang penting bisa bayar dan ada margin. Kalau udah utang, kemudian ditutup utang lagi, tapi marginnya nggak cukup, cuman bisa bayar bunga dengan pokok, kemudian keuntungannya jeblok, ya untuk apa utang lagi? Kan berbahaya. Nah, itu yang sebenarnya harus dipertanyakan anggota dewan. Nasir itu harusnya tanya itu. Kenapa gitu? Misalnya begini pertanyaannya, kan kemarin sudah punya hutang, ya toh? Nah, hutang kemarin itu berapa sih pendapatan yang setelah hutang yang kemarin, pendapatannya berapa, margin Anda berapa? Gitu. Terus apa target yang Anda akan capai ketika Anda mau ambil hutang lagi? Kan begitu. Pasti akan dijawab dong oleh Orias, oleh Inalum. Nah, itu yang harus digali. Tapi kan saya nggak dengar itu. Pertanyaan itu nggak keluar. Gitu. Nah, harus ditanyakan. Which is itu yang tadi ada kecurigaan dari Kak Irma melihat bahwa sebenarnya di belakang itu ada hal lain yang sebenarnya sedang dikejar gitu ya Kak ya? Ya justru sekarang publik jadi bertanya-tanya. Saya pribadi jadi bertanya-tanya. Gitu ya. Harusnya yang dia tanya, yang seperti yang saya sampaikan. Kalau dia marah-marah doang, kemudian ujung-ujungnya saya dengar minta CSR, saya pikir itu geblek. Ya, itu nggak pantas gitu loh. Itu nggak pantas jadi anggota, nggak wakil rakyat, nggak pantas. Memalukan, Mak. Videonya beredar kemana-mana, istilahnya kan seperti itu. Sudah marah-marahnya juga nggak elegan, kan? Gitu. Kita nggak boleh, nggak usah lah ngusir-ngusir seperti itu. Saya juga sering marah loh sama menteri waktu di Komisi 9, tapi saya nggak pernah ngusir-ngusir menteri. Saya nggak pernah ngusir. Paling saya bilang bahwa saya kira Anda dibohongin sama anak buah Anda. Saya selalu bilang, jangan kinerja Anda itu, jangan program Anda itu cuma copy paste aja dari tahun ke tahun. Nggak ada gunanya, saya bilang. Nggak ada gunanya. Saya tahu walaupun kita nggak setuju Anda tetap bisa jalan, gitu. Tapi harus berpikir bahwa Anda digaji oleh rakyat loh. Harus ada output yang jelas sebagai menteri. Nggak bisa juga cuma mikirin diri sendiri dan kelompoknya, kan gitu. Nggak bisa juga toh. Bagaimana tanggapan dari Kak Irma? Karena kan sempat ada ancaman juga dari Pak Nasir secara khusus akan melaporkan bahkan meminta ke Menteri BUMN Pak Erick Thohir untuk memecat Pak Orias, Bu. Gimana kira-kira? Saya kira nggak pantas juga sih ya. Boleh-boleh aja marah ya. Kemudian ya kalau marahnya benar, saya kira nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau marahnya benar, kemudian beliau ingin menyurati menteri bahwa ini lu anak buah ente nggak benar, karena yang saya harus dijelaskan, pertanyaan saya begini dia nggak bisa jawab, dia begini nggak bisa jawab, ini kinerjanya nggak bagus, dia tidak kapabel misalnya kan. Kemudian dia kirim surat kepada menteri, ganti tuh anak buah ente. Orang merugikan kok misalnya begitu, tapi kan datanya harus jelas. Tapi kalau ngomong nggak by data, ya nggak mungkin juga dong Pak Erick mau terima permintaan beliau, nggak juga. Gitu. Jadi makanya selalu ingin saya sampaikan bahwa anggota dewan itu ya harus cerdas dikit lah, gitu. Ya nggak asbun gitu. Jadi pegang data deh. Oke, itu dia tadi wawancara kita bersama dengan Kak Irma Chaniago, politikus dari Nasional Demokrat, Nasdem. Terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga diskusi ini bisa memberikan masukan dan memberikan manfaat untuk Anda pendengar dan penonton dari Tagar TV. Terima kasih, sampai ketemu kembali.